Tentara Ukraina bantai rakyat sendiri pakai senjata buatan Amerika. Tentara Ukraina bantai rakyat sendiri pakai senjata buatan Amerika. Pasukan angkatan bersenjata Ukraina menghabiskan sejumlah rakyatnya sendiri dalam serangan di Oblast Provinsi Donetsk Senin 30 Mei. 5 warga sipil Ukraina tewas dan sejumlah bangunan juga ikut hancur akibat serangan tersebut. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS, aksi bombardir militer Ukraina ke wilayah warganya sendiri dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Pertama Kementerian Penerangan Republik Rakyat Donetsk, Daniil Bessonov. Bessonov menyebut bahwa serangan itu terjadi di distrik Vorozilovsky, Donetsk. Ia bahkan mengetahui bahwa senjata yang digunakan militer Ukraina untuk menyerang Donetsk adalah howitzer 155 mm M777 buatan Amerika Serikat. Mereka menembakkan howitzer 155 mm M777 kemarin dan hari ini. Ini howitzer Amerika, ucap Bessonov. Salah satu dari 5 korban tewas adalah seorang balita berusia 3 tahun. Sementara itu sejumlah bangunan di pemukiman warga sipil dan fasilitas publik juga hancur lebur dihantam peluru militer Ukraina. Sebuah sekolah di distrik Vorozilovsky di Donetsk ditembaki oleh roket Smed dengan hulu ledak klaster, kata Bessonov. Melanjutkan, tercatat ada 6 gedung yang berfungsi sebagai tempat pendidikan hancur dalam serangan itu. Beberapa di antaranya adalah Universitas Teknik Nasional Donetsk, sekolah nomor 22, gimnasium, dan 2 gedung departemen. Pasukan angkatan bersenjata Ukraina menghabiskan sejumlah rakyatnya sendiri dalam serangan di Oblast Provinsi Donetsk Senin 30 Mei. 5 warga sipil Ukraina tewas dan sejumlah bangunan juga ikut hancur akibat serangan tersebut. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS, aksi bombardir militer Ukraina ke wilayah warganya sendiri dikonfirmasi oleh Wakil Kepala Pertama Kementerian Penerangan Republik Rakyat Donetsk, Daniil Bessonov. Bessonov menyebut bahwa serangan itu terjadi di distrik Vorozilovsky, Donetsk. Ia bahkan mengetahui bahwa senjata yang digunakan militer Ukraina untuk menyerang Donetsk adalah howitzer 155 mm M777 buatan Amerika Serikat. Mereka menembakkan howitzer 155 mm M777 kemarin dan hari ini. Ini howitzer Amerika, ucap Bessonov. Salah satu dari 5 korban tewas adalah seorang balita berusia 3 tahun. Sementara itu sejumlah bangunan di pemukiman warga sipil dan fasilitas publik juga hancur lebur dihantam peluru militer Ukraina. Sebuah sekolah di distrik Vorozilovsky di Donetsk ditembaki oleh roket Smed dengan hulu ledak klaster, kata Bessonov. Melanjutkan, tercatat ada 6 gedung yang berfungsi sebagai tempat pendidikan hancur dalam serangan itu. Beberapa di antaranya adalah Universitas Teknik Nasional Donetsk, sekolah nomor 22, gimnasium, dan 2 gedung departemen. Kesampingkan sanksi Barat, Arab Saudi beri sinyal dukung Rusia di OPEC. Arab Saudi mengisyaratkan akan mendukung Rusia sebagai anggota produsen minyak OPEC meskipun Barat terus memperketat sanksi terhadap Moskow. Sementara itu Uni Eropa bersiap menerapkan embargo impor minyak Rusia sebagai respon invasi di Ukraina. Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdul Aziz bin Salman mengatakan kepada Financial Times bahwa Riyadh berharap bisa mencapai kesepakatan dengan OPEC yang di dalamnya termasuk Rusia. Ia juga bersikeras dunia harus menghargai nilai dari aliansi produsen. Kesepakatan produksi minyak mentah baru masuk dalam agenda pertemuan selanjutnya OPEC karena kuota yang diberlakukan pada April 2020 akan berakhir dalam 3 bulan. Di sisi lain, konsumen energi sedang bergulat dengan harga minyak pada level tertinggi dalam 1 dekade.
Pernyataan Pangeran Abdul Aziz menjadi sinyal penting dukungan bagi Rusia dari sekutu tradisional Amerika Serikat ketika Barat mencoba untuk mengisolasi negara itu. Produksi minyak Rusia diketahui mengalami penyusutan, menimbulkan pertanyaan tentang posisinya di dalam OPEC. Riyadh sendiri telah menolak tekanan Barat untuk meningkatkan produksi minyak mentah sebagai upaya membantu menurunkan harga minyak dunia setelah invasi Rusia ke Ukraina. Sedangkan Arab Saudi bersikeras tidak ada kekurangan pasokan. Pangeran Abdul Aziz mengatakan masih terlalu dini untuk mengatakan seperti apa perjanjian baru mengingat ketidakpastian di pasar. Tapi ia menambahkan bahwa OPEC akan meningkatkan produksi jika permintaan meningkat. Dengan malapetaka yang Anda lihat sekarang terlalu dini untuk mencoba menentukan kesepakatan, kata Pangeran Abdul Aziz dalam sebuah wawancara. Tapi apa yang kita tahu adalah apa yang telah berhasil kita berikan sudah cukup untuk mengatakan sejauh ini ada manfaat, ada nilai di sana, bekerja sama, lanjutnya. OPEC sejauh ini berpegang pada perjanjian 2020 di mana anggota aliansi meningkatkan total produksi setiap bulan dengan jumlah sekitar 430.000 barrel per hari. Tetapi output Rusia telah turun sejak awal perang Ukraina dari sekitar 11 juta barrel per hari pada bulan Maret menjadi rata-rata 10 juta barrel per hari pada bulan April menurut penyedia data Oils. Badan Energi Internasional memperkirakan kejatuhan itu bisa semakin dalam hingga 3 juta barrel per hari jika kekuatan Barat memberlakukan sanksi yang lebih keras untuk mengurangi ketergantungan Eropa pada energi Rusia, termasuk kemungkinan larangan Uni Eropa pada impor minyak. India bagaimanapun telah meningkatkan impor minyak Rusia sejak perang dimulai. Minyak mentah Brent yang menjadi pasokan internasional diperdagangkan pada posisi sekitar 112 US dollar per barrel pekan lalu. Arab Saudi memimpin de facto OPEC dan pengekspor minyak utama dunia telah mengkoordinasikan kuota produksi minyak dengan Rusia sejak 2016 melalui OPEC. Kerajaan telah berusaha untuk memilih netral sejak Rusia menginvasi Ukraina. Putra mahkota Mohammed bin Salman telah berbicara 2 kali dengan Putin sejak invasi dan bulan ini dia dan Raja Salman mengucapkan selamat kepada pemimpin Rusia pada hari negara itu menandai kemenangan Soviet atas Nazi Jerman. Pangeran Abdul Aziz menyalahkan melonjaknya harga di pompa bensin karena kurangnya kapasitas penyulingan global dan pajak. Penentu pasar adalah kapasitas kilang dan bagaimana Anda membukanya. Setidaknya selama 3 tahun terakhir seluruh dunia kehilangan sekitar 4 juta barrel kapasitas penyulingan, 2,7 juta diantaranya sejak awal COVID.